Selamat pagi, Salam. Hari ini kembali kita membahas tema sepanjang minggu ini, diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang menimbun berkat. Diambil di Lukas 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara terkasih, di ayat 17, 18, 19, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata aku sebanyak 11 kali, membuktikan bahwa ada satu sifat yang dimiliki oleh orang kaya yang bodoh ini, yaitu egois. Egois adalah karakteristik kepribadian yang dimiliki seseorang untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati dengan sifat egois ini. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang egois, sangat menyebalkan, bukan? Ya, kita akan berkata, capek deh saya berkata dengan dia, capek deh. Lalu kita kadang-kadang suka pukul jidat kita, aduh, orang itu capek. Kenapa? Karena selalu kalau kita berargumentasi, berbicara tentang hal, orang itu akan berkata, tidak, harus begini. Inilah karakter sifat yang kepribadi yang sangat menyebalkan. Demikianlah firman Tuhan katakan kepada orang kaya yang bodoh ini, waspadalah dan berjaga-jagalah. Diambil dari kitab Lukas 12 ayat 15 yang kita tahu bahwa firman Tuhan 2 hari yang lalu. Berbicara begini, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Saudara-saudara, hidup kita mana kita pilih? Kepada kekayaan atau kepada kekayaan Kristus? Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah menyelamatkan kita. Bicara tentang berkat atau kutuk, bukan bicara soal materi, tapi kekayaan yang Kristus berikan dalam diri kita. Itulah kekayaan yang luar biasa. Kita dimampukan untuk dapat mendapatkan nilai-nilai, value, kondisi keadaan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita kaya di dalam Allah. Haleluya. Oleh sebab itu, egois dalam hal materi, egois dalam kekuasaan, egois dalam kepuasan, itu identik dengan ketamakan. Tamak itu sangat berdosa di mata Allah. Kenapa? Karena berkat yang harus kita bagikan, kita simpan sendiri, kita timbun sendiri, dan kita tidak menjadi berkat. Perintah Tuhan, kita harus pergi untuk menolong orang, menjadi saksi, menjadi berkat. Baiklah sepanjang hidup kita, jadikan hidup kita ini menjadi pembawa-pembawa berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Paradoks sekali, ada berkata, karena untuk menjadi kaya di hadapan Allah, justru kita mau berbagi, bukan untuk menyimpan. Selamat menjalankan kehidupan ini, bahwa kasih anugerah Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam anugerahnya menjadi berkat. Bagikan apapun berkat yang Tuhan beri kepada kita, jangan hanya ditimbun untuk diri sendiri.